Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab dan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Nah, sebelum kita melanjutkan ke Darsus Tsalits, pelajaran ketiga, maka ada sedikit tambahan di sini, yakni tentang pengertian isim atau biasa kita sebut kata benda. Pengertian isim yaitu al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taktarin bizaman. Artinya, isim yaitu kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan tidak terkait dengan waktu. Atau bisa didefinisikan sebagai kata yang menunjukkan arti benda atau apapun yang menurut tata bahasa Arab dikatakan sebagai isim. Misalnya, Muhammadun, Aliyun, Rajulun, Jamalun. Semuanya ini disebut sebagai isim. Isim ditinjau dari ta'yinnya terbagi menjadi dua, yaitu pertama, isim nakirah, yaitu isim yang menunjukkan makna umum, yaitu belum diketahui kekhususannya. Misalnya, madrasatun, sekolahan, kitabun, buku, qalamun, pena. Yang kedua, yakni isim ma'rifah, yaitu isim yang telah diketahui kekhususannya atau sudah tertentu. Pembagiannya ada 7 macam. Di antaranya adalah didahului oleh huruf alif dan lam. Contoh, al-insanu, manusia, al-baitu, rumah, al-masjidu, masjid, al-mudarrisu, guru. Nah, kita lanjutkan ke pelajaran ketiga, ad-darsus tsalits. Di sini kita akan mempelajari isim nakirah dan isim ma'rifah. Baitun, al-baitu, rumah. Kitabun, al-kitabu, kitab. Qalamun, al-qalamu, pena. Jamalun, al-jamalu, onta. Nah, kita akan lanjutkan membaca. Al-qalamu maksurun, pulpen itu rusak. Al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun, anak itu duduk dan guru itu berdiri. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun, kitab itu baru dan pulpen itu lama. Isnan, al-himaru saghirun wal hisanu kabirun, himar itu, keledai itu kecil dan kuda itu besar. Al-kursiyu maksurun, kursi itu rusak. Al-mindilu wasikhun, sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun, rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun, batu itu berat dan kertas itu ringan. Al-labanu harun, susu itu hangat. Al-qamisu nadhifun, baju itu bersih. Di sini kita pakai kata itu untuk menunjukkan bahwa ini adalah isim ma'rifah. Meskipun itu atau dalam bahasa Arab dzalik adalah isim isyarah lil ba'id. Meskipun tidak ada dzalika, kita pakai kata itu untuk menunjukkan ini isim ma'rifah.
Tamarin, latihan-latihan. Latihan pertama, Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah dengan memberikan harokat pada akhir-akhir kalimat. Masjidun. Nah, masjid, al-masjidu. Al-ma'u, ma'un. Al-baitu, babun. Qalamun, al-qalamu. Al-kalbu, kalbun. Qamisun, waladun. Hajarun. Afan, al-hajaru. Al-waladu. Himarun. Al-himaru. Al-hisanu. Hisanun. Naam, latihan kedua. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Wahid. Al-maktabu maksurun. Meja itu rusak. Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Al-qamisu wasikhun. Baju itu kotor. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Susu itu dingin dan air itu hangat. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Imam itu berdiri, imam itu duduk dan guru itu berdiri. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Al-mindilu nadhifun. Sapu tangan itu bersih. Nah, selanjutnya latihan ketiga. Imla'il faragha fi ma yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyah. Isilah titik-titik berikut ini dengan mengisikan kata yang sesuai dari kalimat-kalimat berikut. Nah, di sini kita akan mengisi soal dengan jawaban yang ada di atasnya. Ini jamilun, cantik atau indah, wasikhun, kotor, maftuhun, terbuka, harun, panas atau hangat, thaqilun, berat, khafifun, ringan. Nah, pertama, al-hajaru, batu. Yang tepat adalah thaqilun, berat. Al-hajaru thaqilun. Batu itu berat. Kedua, isnan, al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. 4. Al-waraqu khafifun. Kertas itu ringan. Atau daun itu ringan. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Al-labanu harun. Susu itu panas. Nah, kita lanjutkan pada latihan keempat. Imla'il faragha fi ma yali bi wad'i kalimatin munasibatin. Isilah titik-titik berikut ini dengan meletakkan kata yang sesuai. Nah, kita di sini disuruh untuk melengkapi kalimat yang sesuai. Titik-titik nadhifun. Misalnya, al-qamisu nadhifun. Baju itu bersih. Titik-titik maksurun. Misalnya, al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah atau rusak. 3. Al-ma'u baridun. Air itu dingin.
4. Al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. 5. Al-baitu ba'idun. Rumah itu jauh. 6. Al-mudarrisu waqifun. Guru itu berdiri. Al-waladu jalisun. Anak itu duduk. Al-hajaru kabirun. Rumah itu besar. 9. Al-kitabu qadimun. Buku itu lama. Al-qalamu jadidun. Pena itu baru. 6. Kemudian kita akan membaca al-kalimatul jadidah, yakni kata-kata baru yang telah kita pelajari, yaitu al-qamaru, bulan, jadidun, baru, qadimun, lama, wasikhun, kotor, nadhifun, bersih, harun, panas, baridun, dingin, saghirun, kecil, kabirun, besar, maftuhun, terbuka, maksurun, rusak, thaqilun, berat, khafifun, ringan, jamilun, indah atau bagus, waqifun, berdiri, jalisun, duduk. Nah, kita lanjutkan. Perbedaan antara nakirah, isim nakirah dan isim ma'rifah. Lihat, najmun dengan tanwin dan an-najmu tanpa tanwin, yakni dengan dhammah biasa. Ketika kemasukan alif lam, maka dia tidak lagi ditanwin. Kita baca najmun, an-najmu, rajulun, ar-rajulu, tikun, at-tiku, talibun, at-talibu. Nah, sekarang kita sudah tahu bedanya. Selanjutnya kita lanjutkan membaca halaman 17. Wahid. An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Ar-rajulu waqifun. Laki-laki itu berdiri. As-sukkaru hulwun. Gula itu manis. At-talibu maridun. Siswa itu sakit. Khamsah. Ad-diku jamilun. Ayam jantan itu bagus. Ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Ad-dukkanu maftuhun. Toko itu terbuka. Al-waladu fakirun. Anak itu miskin. At-tuffahu ladidun. Apel itu lezat. Ahada asyar. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Dokter itu tinggi dan orang yang sakit itu rendah atau pendek. Tamarin, latihan-latihan. Iqra' waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah dengan memberikan harokat akhir pada kata-kata berikut ini. Nah, kita baca saja. Sekalian antum cocokkan pekerjaannya dengan bacaan saya. Al-babu, pintu. At-tajiru, pedagang. An-najmu, bintang. Al-qamaru, bulan. Ad-diku, ayam jantan. Al-ma'u, air. As-sariru, tempat tidur. Al-baitu, rumah. Al-masjidu, masjid. Ar-rajulu, laki-laki. As-sukkaru, gula. Al-waraku,
kertas. Naam, isnan. Imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Isilah tempat yang kosong berikut ini, yakni titik-titik berikut ini, dengan mengisi mengisikan kata-kata yang sesuai. Nah, wahid titik-titik ghaniyun. Saya kasih contoh. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Isnan. Hulwun titik-titik hulwun. Nah, saya kasih contoh. As-sukkaru hulwun. Gula itu manis, atau bisa antum ganti misalnya as-sayu hulwun. Masalan, ini teh itu manis. Salata titik maridun. Saya kasih contoh. At-talibu maridun. Siswa itu sakit. Arba'ah titik ladidun. At-tufahu ladidun. Apel itu lezat. Khamsah titik tawilun. Masalan, at-tabibu tawilun. Dokter itu tinggi. Nah,